Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik sekalian? Alhamdulillah ya, baik semua. Jadi pada pertemuan kita kali ini Bapak akan membahas mengenai HAM ya. Adik-adik sekalian sudah tahu ya mengenai HAM. Ya, HAM itu hak asasi manusia ya. Jadi pada materi ini Bapak akan membagi kelompok ya. Jumlah kalian di sini berapa? Keseluruhan, jumlah keseluruhan kalian 30 ya, hadir semua. Oke ya. Jadi jika jumlah kalian 30 dibagi 6 kelompok saja ya. Jadi satu kelompok itu 5 ya, 5 orang. Silakan ya, sesuaikan saja dengan temannya ya. Diberi jarak ya antar kelompok ya. Ya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Oke, disesuaikan saja satu kelompok 5 ya. Sudah oke. Jadi kalau sudah selesai pembagian kelompoknya, di sini kita akan bermain game ya. Jadi Bapak akan memberikan kuis ya berupa pertanyaan. Jadi dari kalian perwakilan kelompok kalian ya bisa menjawab ya. Siapa saja bisa menjawab ya perwakilan dari kelompok. Ya. Siapa cepat dia akan mendapatkan hadiah ya. Siapa cepat dan benar jawabannya, dan nanti Bapak akan memberikan hadiah. Sebelum masuk ke kuisnya, silakan adik-adik sekalian mencari ya materi mengenai HAM ya. Bapak berikan waktu 10 menit ya untuk mencari. Silahkan adik-adik sekalian akses ya di internet. Jika ada yang bawa HP mempunyai paket data, silahkan akses di internet. Kemudian jika ada yang bawa buku cetak ya membahas mengenai HAM, silahkan digunakan ya untuk menunjang kalian bisa menjawab pertanyaannya. Oke, Bapak berikan 10 menit, silahkan ya cari. Ya, sudah selesai waktunya ya. Jadi dengarkan baik-baik pertanyaannya ya. Yang tahu jawabannya silakan angkat tangan ya. Dan langsung dijawab saja ya. Jika benar nanti Bapak akan memberikan hadiah. Ya. Dengarkan pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama dari sebutkan ciri-ciri HAM. Oke. Ya, kelompok berapa? Ya, kelompok 4. Oke. Silakan dijawab, Dek. Oke, benar ya. Jadi ciri-ciri HAM itu salah satunya ada bawahan lahir ya, atau bisa disebut hakiki ya. Bawaan sejak lahir. Kemudian adapun tidak dapat dibagi ya. Jadi hak asasi itu tidak dapat dibagi ya, karena setiap orang memiliki haknya masing-masing ya. Kemudian adapun universal ya. Ciri-cirinya hak asasi itu universal. Berlaku untuk semua orang ya. Jadi tanpa kecuali. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Dengarkan baik-baik. Sebutkan lembaga nasional yang bertugas melindungi HAM. Oke, cepat. Ya, silakan kelompok berapa? Oke, kelompok 2 ya. Oke, silakan. Ya, benar ya.
Kelompok 2 ya. Jadi yang teman kalian bilang itu benar, jawab itu benar ya. Termasuk salah satunya itu polisi ya. Adapun juga Komnas HAM ya, Komisi Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia ya, dan masih banyak lagi ya. Kemudian ke pertanyaan selanjutnya. Oke, dengarkan ya. Sebutkan beberapa contoh kasus pelanggaran HAM. Oke, ada yang bisa jawab? Angkat tangannya. Ya, silakan. Dari kelompok berapa? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 silakan. Ya, benar ya. Kekerasan ya, pembunuhan. Jadi contoh kasus pelanggaran HAM ini terbagi menjadi 2 ya. Yang dikatakan teman kalian tadi itu sudah benar ya, pembunuhan. Terbagi menjadi 2 yaitu kekerasan kekerasan yang bersifat berat dan kekerasan yang bersifat ringan ya, atau kejahatan yang bersifat berat dan kejahatan yang bersifat ringan. Kejahatan yang bersifat berat itu seperti pembunuhan ya, yang sampai menghilangkan nyawa seseorang ya, karena nyawa itu tidak bisa dibeli ya, tidak sebanding. Jadi hukumannya berat. Kemudian kejahatan ringan ya, ada kekerasan ya, mungkin kekerasan fisik yang tidak sampai menghilangkan nyawa seseorang. Kemudian adapun kekerasan ya, kekerasan lainnya yang tidak sampai menghilangkan nyawa. Oke, mungkin pertanyaan terakhir dari Bapak ya. Dengarkan baik-baik karena ini pertanyaan terakhir. Langsung dijawab saja. Jika ada yang tahu dari kelompoknya, angkat tangannya. Oke, pertanyaannya yaitu jelaskan bagaimana pendapat kalian mengenai perlindungan HAM di Indonesia. Oke. Ya, kelompok berapa yang bisa menjelaskan pendapatnya? Oke, kelompok berapa? Kelompok 5 ya. Silahkan ya, kelompok 5. Teman-teman yang lain didengarkan ya. Oke. Oke, baik ya. Benar dari tanggapan teman kalian ya mengenai HAM di Indonesia sekarang ini. Jika kita melihat kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi sekarang ini ya, yang tidak tuntas ya, adanya banyak kasus-kasus yang terjadi di Indonesia sekarang yang tidak ditanggapi oleh lembaga perlindungan HAM ya, tidak ditanggapi ya. Contohnya seperti kematian 6 laskar ya, sekarang yang kontroversi, kematian 6 laskar dari FPI ya, itu sampai sekarang tidak jelas ya bagaimana sampai terjadinya pembunuhan tersebut. Kemudian penangkapan Habib Rizik Syihab, menurut Bapak juga itu kurang tepat ya penangkapannya atas pasal keramaian ya. Mungkin menurut Bapak itu kurang tepat juga ya. Jadi mungkin hukum ya atau hak asasi manusia sekarang atau lembaga perlindungan HAM mungkin lagi kurang stabil ya pada saat sekarang ini. Oke, Bapak tidak terlalu panjang lebar lagi karena waktu sudah habis juga, sudah mau habis. Jadi adik-adik sekalian, silakan dirapikan kembali tempat duduknya. Oke. Terima kasih atas partisipasinya adik-adik sekalian. Ya, nanti hadiahnya
yang bisa menjawab tadi ya benar, nanti Bapak akan berikan hadiahnya di pertemuan berikutnya ya. Bapak akan berikan hadiahnya. Ya, Bapak akhiri saja pertemuan kali ini. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.